Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengolahannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Berikut contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perorangan dan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. B. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan atau mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. C. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang biasa dikelola perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya adalah 1. Usaha membuka toko kecil. 2. Membuka warung. 3. Pedagang kaki lima. 4. Pedagang hasil bumi. 5. Pedagang di lapak-lapak pasar. D. Usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain: 1. Usaha salon. 2. Bengkel. 3. Fotokopi. 4. Tukang cukur. Contoh kelima, tukang jahit. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengolahan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha yang dikelola secara bersama-sama antara lain firma, CV, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. A. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya, pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. B. CV atau Komanditer Venskap, persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan
yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha C. PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. D. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu 1. Perusahaan jawatan atau 2. Perusahaan umum atau perusahaan perseroan atau persero. E. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. F. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi simpan pinjam, 3. Koperasi produksi, 4. Koperasi jasa, 5. Koperasi serba usaha. Demikianlah jenis usaha individu dan kelompok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.